Bab 959, Wilayah Kehidupan Tianxing. Sasaran Dewa Siwu bukanlah Sander Ye, melainkan ketiga patung garis keturunan yang dipanggil oleh Sander Ye. Begitu dipukul, langit dan bumi seperti runtuh. Aura penindasan yang dipancarkan patung garis keturunan sungguh tak terduga dan ditekan dengan paksa, ini sangatlah menakutkan. Pada saat ini, patung garis keturunan Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia memegang pedang darah di kedua tangannya dan menebas keras Dewa Siwu dengan pedang. Namun ketika Dewa Siwu berhadapan dengan pedang patung garis keturunan, dia tidak mengelak dan hanya memukulnya dengan kepala. Bersikaplah tangguh. Bang! Langit dan bumi bergetar. Patung garis keturunan pun bergetar hebat, lalu mulai retak sedikit demi sedikit. Pada saat ini, pancaran cahaya jimat dan cahaya cermin juga jatuh dengan keras, menenggelamkan patung garis keturunan milik Sander Ye dan Dewa Siwu. Bang! Bagaimanapun, patung garis keturunan milik Sander Ye tidak bisa menahan kekuatan ketiga dewa dan meledak, energi darah yang tak terhitung jumlahnya bergetar ke arah langit dan Goumi. Pada saat patung garis keturunan hancur, Dewa Siwu menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dunia meledak, dan dia sendiri sudah menghantam Sander Ye di kejauhan. Ketika dia menghantam, kekuatan itu sudah ada sebelum dia tiba, dan kekuatan yang kuat itu langsung mencekik Sander Ye. Sander Ye tidak punya cara untuk bersembunyi atau mundur, jadi dia harus tangkis langsung. Dia mengambil langkah ke depan, dan ruang dan waktu di depannya tiba-tiba terbelah, dan pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dan bergabung menjadi satu. Waktu dan ruang ditumpangkan. Bang! Pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Sander Ye sendiri langsung terpental. Pada saat dia terbang, seberkas cahaya cermin dan cahaya jimat sudah mengenainya. Kali ini, Sander Ye tidak memilih untuk menjadi tangguh, tetapi melepaskan tak terhitung jumlahnya jiwa pedang yang tak terkalahkan untuk berdiri di depannya. Bang-bang! Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam dua berkas cahaya itu langsung mengguncang jiwa pedang Sander Ye, dan kemudian, Sander Ye langsung terkejut dan terbang ke ujung cakrawala. Saat dia terbang, Dewa Siwu meraung marah, bergegas ke depan, dan meninju Sander Ye. Bang! Dengan pukulan ini, Sander Ye langsung mundur ratusan ribu kaki, dan di belakangnya, jutaan ruang dan waktu langsung hancur dan musnah. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan. Begitu Sander Ye berhenti, percikan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya pecah menjadi bentuk jaring laba-laba pada saat ini. Saat ini, tubuhnya seperti pecahan kaca yang sudah dirobohkan. Meski belum pecah seluruhnya, namun kalau dipukul lagi, akan pecah seluruhnya. Ketiga dewa secara alami memahami hal ini, jadi mereka tidak akan memberi Sander Ye kesempatan untuk menyerang lagi. Pemimpinnya adalah Dewa Siwu, yang memimpin dan menghantam Sander Ye seperti sebelumnya. Biarpun pedang jiwa Sander Ye kuat, namun tidak bisa menyebabkan kerusakan yang berarti, sehingga dia menjadi semakin tidak takut. Pertarungan dalam latihan fisik bergantung pada satu kata, sembrono. Di belakangnya terdapat dua tiang cahaya yang merupakan kesaktian Dewa Cermin dan Dewa Tianfu. Di kejauhan, Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala Sander Ye, "Tuan kecil, jiwa nyonya muda sudah pulih sepenuhnya." Itu bukan suara pagoda kecil, tapi suara King Xuan. Pedang King Xuan. Ketika dia mendengar King Xuan berkata bahwa jiwa nyonya muda sudah diperbaiki sepenuhnya, mata Sander Ye akhirnya beriak. Saat ini, Dewa Siwu sudah bergegas ke depannya. Masih memukulnya dengan kepalanya. Sander Ye menikam dengan pedang seperti sebelumnya. Namun pedarik tersebut bukan lagi pedang jiwa, melainkan pedang King Xuan. Jelebi. Saat Dewa Siwu menabraknya, pedang King Xuan langsung menusuk keningnya. Bang! Dewa Siwu seperti bola karet kempes,
dan aura di sekelilingnya langsung hancur. Dia diam di sana, matanya terbuka lebar, menatap Sander Ye yang berada sangat dekat, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Sander Ye tiba-tiba meraung dan mengayunkan pedang di tangan kanannya. Bang! Pedang King Xuan langsung menyerap jiwa Dewa Siwu. Jiwa hancur. Setelah menghapus Dewa Siwu dengan satu pedang, Sander Ye mengayunkan pedangnya, dan pilar cahaya imat dan cahaya cermin hancur. Hancur dan rentan. Melihat pemandangan ini, Dewa Cermin dan Dewa Tianfu Tianji langsung terkejut. Mereka menatap pedang King Xuan di tangan Sander Ye dengan tidak percaya. Pada saat ini, mereka benar-benar terpana. Lalu seberapa kuatkah Dewa Siwu? Di ranah yang sama, tubuh fisiknya hampir tak terkalahkan, tapi dia terbunuh seketika oleh pedang. Apa-apaan? Keduanya mengalami hubungan arus pendek saat ini karena ini sangat sulit dipercaya. Sander Ye tidak memberi mereka waktu untuk memikirkannya. Setelah menghancurkan dua berkas cahaya dengan satu pedang, dia kemudian berdiri dari tanah dan menebas keduanya dengan satu pedang. Melihat pemandangan tersebut, ekspresi keduanya berubah drastis, karena saat ini mereka menemukan bahwa aura pada Sander Ye sangat berbeda, terutama aura pedang. Takut. Ada tatapan serius yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka berdua. Dewa Cermin tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dia langsung memblokir dengan cermin Tianxing di tangannya di depannya dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Saat mantra itu muncul, tubuh cermin Tianxing tiba-tiba bergetar hebat dan di dalam cermin itu, sebuah pedang ilusi secara bertahap muncul. Pedang King Xuan. Dia ingin menyalin. Namun, detik berikutnya, pedang ilusi itu tiba-tiba bergetar hebat dan pecah berkeping-keping. Tidak bisa disalin. Mata Dewa Cermin membelalak tak percaya pada wajahnya, dan dia gemetar, bagaimana mungkin? Saat ini, Sander Ye sudah mencapainya dengan pedang. Dewa Cermin langsung merasa ngeri, dia menunjuk ke cermin Tianxing, dan cermin Tianxing berubah menjadi sinar dan mengenai pedang King Xuan milik Sander Ye. Pada saat ini, dia tidak berani merasa jijik lagi, dan langsung mengaktifkan cermin Tianxing itu sendiri untuk melawan pedang Sander Ye. Namun, ketika pedang King Xuan milik Sander Ye menusuk cermin ilahi Tianxing, cermin ilahi Tianxing tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian mengeluarkan jeritan nyaring. Kemudian, cermin ilahi Tianxing meledak secara langsung. Pedang King Xuan langsung masuk dan membunuh Dewa Cermin. Melihat serangan pedang Sander Ye, mata Dewa Cermin untuk pertama kalinya diliputi ketakutan, karena dia tidak pernah menyangka harta ilahinya akan hancur hanya dengan satu pedang. Pedang dari peradaban yang lebih rendah mengalahkan benda ilahi dari peradaban yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin? Dan pada saat kritis ini, api tiba-tiba menyerang dari belakang Sander Ye. Sander Ye sedikit mengernyit dan harus berhenti, karena di belakangnya ada Yinia. Jelek. Dalam sekejap, lambang api itu meledak dan berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke langit sekitarnya. Saat ini, Dewa Cermin sudah mundur 100.000 kaki dan menjauhkan diri dari Sander Ye. Dewa Tianfu menatap Sander Ye dengan mantap. Selain kaget, ada juga ketakutan yang mendalam di matanya. Karena dia tidak menyangka Dewa Siwu akan langsung terbunuh oleh pedang Sander Ye, dia juga tidak menyangka bahwa harta suci cermin Tianxing akan dihancurkan dengan satu pedang. Sungguh keterlaluan. Mata Dewa Tianfu tertuju pada pedang King Xuan di tangan Sander Ye. Matanya penuh keraguan. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba menghilang. Ekspresi Dewa Tianfu tiba-tiba berubah drastis, karena sasaran pedang ini adalah dia. Karena dia sudah belajar dari masa lalu, Dewa Tianfu tidak berani menyerang pedang Sander Ye saat ini. Tubuhnya bergetar dan dia mundur dengan keras. Jelek. Pedang Sander Ye gagal, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Tianfu di kejauhan. Dia tidak terus menyerangnya, tapi berbalik dan menyapu ke arah langit yang jauh. Melihat pemandangan ini,
Ekspresi Dewa Cermin tiba-tiba berubah drastis, targetnya adalah wilayah kehidupan Tianxing. Hentikan dia. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan api langit berwarna merah darah tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke arah Sander Ye. Di ujung langit, Sander Ye tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Jelek. Api sepanjang 10.000 kaki itu terbelah dua oleh pedangnya dan kemudian dimusnahkan. Penghancuran. Melihat pemandangan tersebut, tiba-tiba mata Dewa Cermin menciut karena merasa ngeri. Bahkan api langit bisa dihancurkan dengan mudah. Dewa Cermin memandang Sander Ye dari kejauhan, dengan sedikit ketakutan di matanya. Awalnya, dia tidak menyangka bahwa orang dari alam semesta peradaban rendah ini bisa mengancamnya, namun saat ini, dia benar-benar merasakan bahayanya. Sebenarnya dari peradaban apa? Kali ini Dewa Tianfu juga muncul di samping Dewa Cermin. Dia berbisik di samping Dewa Cermin. Dewa Cermin terkejut setelah mendengar ini, apakah akan kembali? Dewa Tianfu mengangguk, sudah dalam perjalanan. Dewa Cermin menoleh untuk melihat Sander Ye yang memegang pedang King Xuan di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, kita harus menahannya. Dewa Tianfu tampak serius, pedangnya terlalu kuat, dan harta ilahi kita tidak bisa menandinginya. Kedua mata mereka tertuju pada pedang King Xuan di tangan Sander Ye, dengan kesungguhan yang mendalam di mata mereka. Sander Ye tidak peduli dengan mereka berdua, tapi berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju wilayah kehidupan Tianxing. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dewa Cermin tiba-tiba berubah, hentikan dia. Begitu dia selesai berbicara, jimat yang terbakar sudah melintasi langit dan meledak ke arah Sander Ye. Di ujung cakrawala, Sander Ye tiba-tiba berhenti dan kemudian menghilang seperti hantu. Melihat pemandangan ini, Dewa Cermin dan Dewa Tianfu merasa ngeri. Di saat yang sama, mereka mundur dengan gila-gilaan karena Sander Ye sudah muncul di depan mereka. Detik berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah menebas ke arah mereka berdua. Dewa Tianfu buru-buru mengorbankan jimat Tianfu di tangannya. Tidak hanya itu, dia juga mengaktifkan api langit untuk menyatu dengannya. Setelah menyatu dengan api langit, kekuatan jimat Tianfu langsung melejit. Bersikaplah tangguh lagi. Bang! Saat Sander Ye menebas dengan pedangnya, jimat Tianfu itu bergetar hebat, dan kemudian meledak, berubah menjadi pecahan dan berceceran ke seluruh langit. Dewa Tianfu merasa ngeri dan mundur dengan panik, tidak pernah berani menghadapi Sander Ye lagi. Dan Sander Ye tidak mengejar mereka berdua. Sebaliknya, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Dia sangat cepat, dalam beberapa detik dia langsung mencapai pintu masuk wilayah kehidupan Tianxing. Dia mengangkat tangannya. Dengan satu serangan nedang, penghalang wilayah kehidupan Tianxing hancur, lalu dia berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu masuk. Di suatu tempat di lautan awan di Cakrawala, Ketua Aula kedua Baltikiyu melihat pemandangan ini dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Orang ini seharusnya akan memanggil seseorang. Aku benar-benar menantikannya. Dan jauh di langit berbintang, sepasang mata sedang menatapnya. Bersambung. Bab 960, ini tidak perlu. Saat Sander Ye bergegas menuju wilayah kehidupan Tianxing, wajah Dewa Tianfu dan Dewa Cermin yang melihat pemandangan ini dari kejauhan langsung berubah pucat seperti kertas. Wilayah kehidupan Tianxing adalah inti dari peradaban-peradaban Tianxing, dan pohon kehidupan Tianxing lebih penting daripada kehidupan mereka. Kalau pohon kehidupan Tianxing dihancurkan, 10.000 kematian pun tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa mereka. Saat ini, mereka berdua tidak lagi peduli dengan kekuatan pedang ajaib di tangan Sander Ye, mereka hanya ingin menghentikannya secepatnya. Tiba-tiba, bang! Terdengar bunyi gedebuk, dan kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari wilayah kehidupan Tianxing.
lah terbang ratusan ribu kaki sebelum berhenti. Segera setelah sosok ini berhenti, area ruang waktu di mana dia berada runtuh ke dalam jurang. Sosok tersebut adalah Sander Ye. Melihat itu adalah Sander Ye, Dewa Cermin menghela nafas lega. Kemudian mereka melihat wilayah kehidupan Tianxing. Di sana, seorang pria berbaju hitam perlahan keluar. Wajah pria itu kaku dan matanya sedingin es, tubuhnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Permukaannya hitam seperti tinta, tapi di dalamnya ada bara api yang menggeliat perlahan, seperti magma. Melihat orang tersebut, Dewa Cermin saling berpandangan dan kembali menghela nafas lega. Pengawal pribadi. Pasukan pengawal pribadi mempunyai 3 pengawal, dan yang di depannya adalah Lasio, salah satu dari 3 pengawal. Seluruh aula pengawal pribadi sangat istimewa dalam peradaban Tianxing dan hanya mematuhi perintah penguasa Tianxing. Selain menjaga aula Tianxing, mereka juga bertanggung jawab menjaga wilayah kehidupan Tianxing. Lasio memandang ke arah Sander Ye di kejauhan. Matanya berhenti pada pedang King Xuan di tangan Sander Ye, dan dia sedikit mengernyit. Di sampingnya, Dewa Tianfu tiba-tiba mengingatkan, petugas Lasio, pedang orang ini sangat istimewa, jadi berhati-hatilah. Begitu dia selesai berbicara, Sander Ye tiba-tiba menghilang di kejauhan. Mata Lasio sedikit menyipit, dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Pedang Sander Ye tiba. Lasio mengambil langkah besar ke depan dan meninju. Bang! Dengan pukulan ini, tinju api menyapu langit dalam sekejap. Sebelum pedang Sander Ye bisa mendekat, pedang itu terpaksa berhenti di tempatnya oleh kekuatan tinju yang mengerikan itu. Tapi dalam sekejap, kekuatan tinju itu dirobek sedikit oleh redang King Xuan, tapi Sander Ye sendiri tidak bisa menahan kekuatan mengerikan itu dan langsung terlempar. Sebelum Sander Ye sempat berhenti, Lasio tiba-tiba melompat ke langit. Pada saat ini, armor di tubuhnya tiba-tiba terbakar. Api langit merah tua. Di langit, Lasio tiba-tiba meraung dan meninju Sander Ye dengan keras. Bang! Segel tinju menyala yang membawa kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia jatuh dari langit dan langsung menuju ke Sander Ye untuk memukulnya dengan keras. Saat ini, langit dan bumi mendidih dan bergulung seperti air mendidih. Di bawah, Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pedang King Xuan di tangannya tiba-tiba naik ke langit, dan seberkas cahaya pedang berdarah menghantam segel tinju api. Bang! Segera setelah cahaya pedang bersentuhan dengan tinju api itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi pecahan api yang berhamburan ke langit, seperti kembang api, terang dan menyilaukan. Lasio hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, area ruang waktu tempat dia berada tiba-tiba berubah menjadi kisi-kisi ruang waktu yang aneh. Melihat pemandangan ini, wajah Dewa Cermin di seberang tiba-tiba berubah, dan dia segera mengingatkan dengan lantang, hati-hati. Perubahan mendadak itu membuat wajah Lasio sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, lalu menyilangkannya di hadapannya. Hampir pada saat yang bersamaan, pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari ruang dan waktu di depannya. Lasio meraung, lindungi. Saat dia berbicara, lengannya yang disilangkan tiba-tiba bergerak maju dengan gerakan horizontal. Bang! Pada saat ini, perisai api besar tiba-tiba muncul dari udara tipis di depannya, dan di tengah perisai, nyala api berkobar. Api langit. Pada saat ini, pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menebas perisai api raksasa itu, tetapi mereka tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Tetapi pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menghampirinya. Ketika dia melihat pedang itu, ekspresi Lasio tiba-tiba berubah. Kemudian, pedang King Xuan menebas keras perisai api raksasa itu. Bang! Perisai api raksasa itu hancur. Lasio, sebaliknya, mundur dengan gila-gilaan pada kesempatan pertama dan tidak menghadapi pedang King Xuan Sander Ye. Tapi saat dia mundur,
Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari kisi-kisi ruang waktu di sekitarnya, menghalangi kemundurannya. Ekspresi ganas melintas di mata Lasio, dan dia mengulurkan tangannya ke kedua sisi. Api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan semua pedang terbang langsung terlempar. Namun, pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul tanpa suara di depannya dia. Pedang tunda. Namun pedang ini bukanlah pedang jiwa, melainkan pedang King Xuan. Pedang yang tiba-tiba itu membuat ekspresi Lasio tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia tidak bisa mundur karena kemunculan pedang ini sangat aneh. Hanya bisa menangkis. Lasio meraung dengan marah, mengepalkan tinjunya dengan keras lagi, dan armor di tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi api yang tak ada habisnya. Dan kemudian, armor api raksasa yang ilusi menyelimuti dirinya. Armor api langit. Ini adalah armor super unik milik aula pengawal pribadi, yang dikembangkan oleh dewa tertinggi Tianyun saat itu. Memiliki armor ini setara dengan menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Pedangnya tiba. Jelek. Armor api raksasa itu bergetar hebat tapi tidak pecah. Lasio sangat gembira saat melihat pemandangan ini, tapi detik berikutnya, dia melihat pedang King Xuan bergetar hebat, armor api raksasa itu meledak, dan pedang itu melaju lurus ke dalam dan menusuk ke dadanya. Bang! Mata Lasio membelalak, dia terpaku di sana, dan aura di sekitarnya langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah Dewa Cermin dan Dewa Tianfu di kejauhan tiba-tiba berubah. Mereka bergegas menuju Sander Ye, berusaha menyelamatkan pengawal Lasio. Namun, Sander Ye sangat cepat dan menembus Lasio dengan pedang King Xuan di perutnya. Dia langsung mendesak pedang King Xuan untuk menyerap jiwanya sepenuhnya. Sander Ye membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Dia menoleh ke arah Dewa Tianfu dan Dewa Cermin. Kalau Sander Ye tidak memiliki pedang, tentu saja mereka tidak akan takut, tetapi setelah Sander Ye memiliki pedang, mereka tidak lagi berani melawan Sander Ye. Tidak tahu siapa yang membuat pedang Sander Ye, tapi pedang itu sangat kuat. Melihat keduanya tidak mengambil tindakan, Sander Ye juga tidak membunuh mereka. Dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju wilayah kehidupan Tianxing. Melihat pemandangan tersebut, ekspresi Dewa Cermin kembali berubah drastis. Dia hendak mengambil tindakan, namun dihentikan oleh Dewa Tianfu di sampingnya. Dewa Cermin memandang Dewa Tianfu tidak berbicara, tetapi hanya menatap wilayah kehidupan Tianxing di kejauhan. Di bawah tatapan mereka berdua, Sander Ye mencapai pintu masuk wilayah kehidupan Tianxing dengan pedangnya, tetapi pada saat ini, sebuah jari raksasa tiba-tiba jatuh dari langit. Saat jari ini jatuh, kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba menghantamnya dan dia ditekan di tempatnya. Di pintu masuk, Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pedang King Xuan di tangannya terangkat ke langit. Bang! Jari-jari raksasa itu tidak mampu memblokir pedang King Xuan, dan langsung dipotong-potong oleh pedang. Tapi pada saat ini, bayangan setelahnya tiba-tiba muncul di depan Sander Ye. Bang! Saat area ruang waktu di mana Sander Ye berada hancur, Sander Ye langsung terbang keluar. Saat dia terbang, dia mengulurkan tangannya, dan pedang King Xuan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke arahnya, tapi sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan pedang King Xuan, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memegang pedang King Xuan. Pedang King Xuan bergetar hebat dan tidak mampu melepaskan diri dari tangannya. Orang yang memegang pedang King Xuan adalah pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah besar berwarna hitam, dengan rambut panjang dan di lengannya terdapat sepasang gelang besi berwarna hitam. Melihat orang tersebut, Dewa Cermin dan Dewa Tianfu di kejauhan sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka orang di depan mereka akan muncul. Carlo, ketua aula pengawal pribadi. Alasan keduanya terkejut adalah karena Carlo tidak muncul selama puluhan juta tahun. Karena dia adalah pelindung penguasa Tianxing, tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali penguasa Tianxing.
Sangat misterius. Tentu yang paling misterius adalah pengurus utama aula pengawal pribadi. Orang tersebut sudah ratusan juta tahun tidak muncul, dan kini konon membantu menyelamatkan penguasa Tianxing di alam semesta Wujian. Peradaban Tianxing sebenarnya sedikit bingung kali ini, karena peradaban Tianxing belum pernah diserbu sebelumnya. Apalagi selain 9 formasi super yang melindungi peradaban Tianxing, ada juga pengawal peradaban Tianxing yang menjaga pinggiran peradaban Tianxing. Seseorang secara langsung menghindari 9 formasi super dan pengawal lalu menyerbu wilayah kehidupan Tianxing. Setelah Carlo memegang pedang King Xuan, dia melihat ke arah pedang King Xuan. Segera, ada sedikit kejutan di matanya. Pedang ini memang sesuatu yang istimewa. Pedang King Xuan tidak melawan saat ini dan membiarkan Carlo menahannya. Di kejauhan Sander Ye berdiri di sana, masih memancarkan aura mengerikan garis keturunan. Semakin kuat dia bertarung, maka garis keturunan miliknya pun semakin kuat. Dewa Cermin dan Dewa Tianfu muncul di samping Carlo, dan mereka melihat ke arah pedang King Xuan. Dewa Cermin berkata dengan suara yang dalam, pedang ini sangat istimewa, bahkan harta suci kami berdua bisa dengan mudah ditekan. Carlo sedikit mengangguk dan memuji, ini sangat bagus. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sander Ye di kejauhan. Dia melirik ke arah Yinia di belakang Sander Ye, aula pelaksana. Dewa Cermin mengangguk, ya. Carlo sedikit mengernyit, di mana orang-orang aula pelaksana itu. Dewa Cermin berkata dengan sungguh-sungguh, pengurus utama dan yang lainnya ada di alam semesta Wujian, apakah kamu ingin memberi tahu mereka? Carlo menggelengkan kepalanya, itu tidak perlu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Sander Ye di kejauhan, semua kekuatannya terletak pada pedang ini. Tanpa pedang ini, dia tidak bisa mengancam kita. Dewa Cermin tiba-tiba berkata, sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Mendengar ini, Carlo mengerutkan kening. Saat ini, Sander Ye berdiri di sana tak bergerak, seolah sedang menunggu sesuatu. Carlo menatap Sander Ye, dia mengandalkan pedang ini untuk sampai ke sini, jadi biar aku membunuhnya dengan pedang fana ini. Ini bisa dianggap karma. Setelah mengatakan itu, dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang, menghilang dari tempatnya. Kekuatannya sudah sangat menakutkan, dan sekarang dia menggunakan pedang ilahi ini, auranya sangat kuat dan menakutkan, seolah-olah wilayah Dewa Tianxing pun bisa dihancurkan dengan satu pedang. Dewa Tianfu dan Dewa Cermin yang berdiri di samping kaget melihat pemandangan ini. Carlo sangat cepat dan berada di depan Sander Ye dalam sekejap. Bersambung.